Pemirsa, pembahasan soal Timnas Indonesia terus menjadi perbincangan hangat, khususnya soal pro dan kontra para pemain diaspora. Apakah peran pemain diaspora akan sangat krusial dalam misi Indonesia menuju Piala Dunia? Dan dia sangat terobsesi menginginkan untuk secepatnya dia dinaturalisasi. Dia bisa ke Indonesia dan berkontribusi di tim nasional Indonesia. Dan dia ikut menyaksikan terus. Artinya ada bahkan 2 pertandingan terakhir saat kita menghadapi Arab Saudi di Jeddah, di Stadion King Abdullah Sport City, bermain 5-1 dan terakhir di GBK. Kemarin Selasa lalu kita bermain 0-0 dengan Australia. Mauro mengikuti terus, menyaksikan laga dari pemain-pemain Indonesia, terutama teman-teman dia, ya. Yang sekarang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, sudah pemain Indonesia. Makanya dia semakin ingin untuk secepatnya itu di-call untuk datang. Dan seperti kalau bisa melihat apa yang terjadi dalam wawancara semalam itu, ya dia sudah pasti akan memperkuat Indonesia. Cuma kapannya ini kan kita ingin tahu, tapi mungkin masih coba dirahasiakan oleh PSSI. Tapi kalau melihat dari apa yang diucapkan oleh Mauro, dialah teman-teman orang yang akan berada di lini serang nomor 9, dan dia sudah benar-benar oke. Memang masih muda, ini aset ya untuk masa depan oke, karena kita bisa mendapatkan pemain-pemain yang bagus untuk bermain di 10 tahun, 12 tahun ke depan, wah masih baik. Karena kita juga masih punya Jens Raven kan, yang bermain nantinya dipersiapkan di U20. Dan baguslah kalau kita punya banyak pemain-pemain bertalenta yang bermain dengan usia muda, jadi kita bisa pakai mereka bermain di berbagai level, termasuk di U23 nantinya. Nah, kita menunggu ya soal Mauro Silstra ini untuk segera datang ke Indonesia. Terus apa salahnya kalau PSSI juga mencari pemain-pemain keturunan Indonesia atau ya istilah kerennya pemain diaspora Indonesia? Apa salahnya? Ya, di mana letak kesalahannya? Tadi sudah saya katakan, tidak menutup pintu bagi para pemain yang bermain di kompetisi domestik. Tapi apakah mereka akan bisa memberikan performa terbaiknya di level Asia? Saya tidak yakin. Saya bukan mengatakan tidak. Saya tidak yakin. Bisa saja mereka perform, tapi saya tidak yakin. Kalau Shin Tae-yong yakin bahwa mereka bisa perform di level Asia, pasti dia akan memainkan semuanya pemain yang bermain di kompetisi domestik. Tapi kan dia tahu, akan sulit. Bukan artinya tidak bisa, akan sulit. Dan akan butuh waktu yang lebih lama. Kan kita semua gak sabar nih. Kita maunya sekarang nih timnas kita bermain lebih rapi. Meskipun menurut saya belum sempurna. Dan tidak akan pernah sempurna. Karena tidak ada yang sempurna dalam sepak bola. Ya jangankan dalam sepak bola, dalam kehidupan kita kan tidak ada yang sempurna. Pasti akan ada kekurangan. Tapi asalkan kekurangan-kekurangan tersebut adalah kekurangan yang wajar, ya saya pikir kita masih bisa terima. Jadi dengan tambahan 2 pemain ini kalau nggak salah akan ada total nanti 15 pemain diaspora Indonesia di timnas kita. Tapi belum termasuk Maklok. Maklok itu kan adalah pemain asing yang lama bermain di Indonesia kemudian dinaturalisasi ya, terlalu cepat saya ngomongnya nih, karena lagi semangat. Ya, tapi dia sekarang sudah tidak masuk lagi ke timnas. Kenapa? Karena tentu menurut Shin Tae-yong, bukan menurut saya. Menurut Shin Tae-yong, ya dia sekarang ini memang kalah bersaing dengan pemain-pemain lain yang bisa bermain di posisinya. Jadi memang Shin Tae-yong ini melihat pemain yang bisa perform itu siapa saja, kemudian akan dia panggil, akan juga dia memberikan menit bermain. So, kenapa kita harus ribut satu sama lainnya? Kenapa kita harus berdebat? Gak akan selesai perdebatan ini. Tim ini lagi dibangun, bahkan lagi dalam tahap pembangunan. Ini belum selesai nih. Karena jangan kaget nanti datang 2 lagi. Iya kan? Which is good. Selama itu mendukung timnas, kenapa enggak? Orang mau ngoceh-ngoceh di luar selalu. Pokoknya nyanyi Indonesia Raya pakai lambang Garuda lah, lu tim milik kita. Udah gitu aja. Iya kan? Karena kemarin Martin Pas juga nyanyi ya coach waktu National Anthem. Iya itu kan luar biasa. Artinya dia udah prepare dong. Lu coba lihat timnas Prancis nggak semua nyanyi itu. Kalau kita semua nyanyi, itu masih ada yang sirik. Ada aja cari celah. Gue baca di Twitter, aduh ampun dah. Terlalu dah, semua orang punya hak ya untuk berbicara. Tapi gue juga punya hak untuk mengabaikan mereka, dan gue sarankan untuk semua fans timnas sudah abaikan aja lah faktor-faktor kayak begitu.
Jadi event nantinya starting kita full pemain keturunan pun asalkan maksudnya mereka ini tetap orang Indonesia ya coach ya, tetap I don't care. punya dari Betul. Indonesia. Betul. Kan gue selalu bilang, coba sebut satu pemain yang rambutnya blond atau apa, nggak ada. Kan rambutnya gelap semua. Yes. Karena mereka punya dari Indonesia, kecuali Martin ya, itu beda kasus. Yang lainnya kan rambutnya gelap semua. Ya karena mereka punya punya darah Indonesia. Darah. Pemain kita lihat bagaimana setelah main benar-benar menyapa penonton, melihat bermainnya mati-matian di Arab Saudi di GBK. Mereka sudah punya paspor Indonesia, mereka sudah sah, mereka sudah disumpah. Iya. Ya, berarti kan mereka adalah pemain tim nasional Indonesia. Iya. Bisakah kita berhenti untuk mengatakan bahwa ya dia kan pemain naturalisasi, dia kan pemain local pride, dia kan pemain daerah mana? Bisakah kita stop untuk itu gitu loh? Iya. Untuk membiarkan mereka dulu bermain dengan segenap jiwa raga dan passion mereka, membawa tim ini sampai kemana gitu loh. Jangan diganggu dulu gitu maksud gua. Ini kan masih berjalan. Iya. Kalau nanti akhirnya udah ketahuan ini berhasil atau gagal, silahkan deh. Lo mau komen apapun itu. Iya. I mean waktunya gitu. Kenapa mesti dikeluarkan itu sekarang? Gitu loh. Momen kita lagi semua jadi mendapat obat yang gembira adalah hati yang gembira adalah obat. Kok dimunculkan isu ini gitu? Apa yang sekarang disebut sebagai naturalisasi itu semacam penipuan terhadap sensasi itu. Nah kalau misalnya ada naturalisasi tentu ya ada sesuatu yang tidak fit and proper dengan prinsip-prinsip patriotisme itu. Betul bahwa olahraga sepak bola itu udah mendunia dan orang akan saksikan itu kegembiraan di lapangan. Tetapi kalau ada timnas itu dan dianggap bahwa timnas itu harusnya datang dari bibit-bibit kita. Dan karena belum ada bibit maka kita naturalisasi. Itu juga semacam pembenaran sehingga pembibitan itu berhenti. Jadi kita mesti anggap bahwa walaupun kita kalah melulu tetapi kita ada upaya untuk menghasilkan prestasi melalui pembibitan, melalui kurikulum yang bahkan bisa dibantu dengan ilmu-ilmu olahraga mutakhir kan. Jadi kita mesti hidupkan kembali bahwa sepak bola itu kebanggaan nasional, bukan hasil dari naturalisasi. Kira-kira dalilnya itu. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya, sebagai tanda bahwa kalian cinta Timnas Indonesia. Pengamat politik Indonesia Rocky Gerung memberikan komentar miring soal fenomena naturalisasi yang terjadi dalam Timnas Indonesia. Seperti diketahui bahwa sepak bola nasional Indonesia kini memang banyak diperkuat oleh pemain keturunan. Mulai dari Sandy Walsh, Ivar Jenner, Justin Hubner, Jay Izes, Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk, Sain Patinama, Tom Haye, Nathan Chuaon, hingga Marten Paes. Meski performa Timnas Indonesia belakangan ini sangat membanggakan, tetapi Rocky Gerung menganggap hal itu tidak ideal. Sebab menurutnya, pemain yang bermain di lapangan bukanlah orang Indonesia asli. Hari-hari ini kita mungkin melihat ada euforia di dalam pesepak bolaan kita, tapi euforia itu membatalkan atau membuat kita lupa bahwa yang bermain di lapangan itu sebetulnya adalah bukan grup yang kita idealkan, kata Rocky Gerung, dikutip dari video yang diposting ulang oleh akun @purefak.it. Olehnya itu, ia bahkan menilai fenomena naturalisasi dalam Timnas Indonesia sebagai sebuah penipuan. Apa yang sekarang disebut sebagai naturalisasi itu semacam penipuan terhadap sensasi itu, bebernya. Lebih lanjut, pria berusia 65 tahun tersebut merasa bahwa Timnas Indonesia perlu diperkuat oleh orang-orang yang memang asli keturunan Indonesia, bukan semata dari proses naturalisasi. Betul bahwa olahraga sepak bola itu sudah mendunia dan orang akan saksikan kegembiraan di lapangan, tetapi kalau ada timnas itu dan dianggap bahwa timnas itu harusnya datang dari bibit-bibit kita, ungkap Rocky Gerung. Jadi kita mesti hidupkan kembali bahwa sepak bola itu kebanggaan nasional, bukan hasil dari naturalisasi, tandasnya. Tak tanggung-tanggung, Rocky Gerung bahkan menilai naturalisasi yang terjadi saat ini adalah bak penipuan. Karena apa yang sekarang disebut sebagai naturalisasi itu semacam penipuan terhadap sensasi itu, jelas dia. Sontak saja, pernyataan tersebut mendapat respon beragam dari netizen. Bahkan banyak yang memberikan kecaman terhadap apa yang diutarakan Rocky Gerung. Timnas Indonesia dijadwalkan kembali bertarung di lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan depan. Dua laga tandang akan dijalani,
masing-masing melawan Bahrain dan China. Berita selanjutnya, kabar terbaru proses naturalisasi calon pemain timnas Indonesia Mauro Zelstra, saya segera datang ke Indonesia. Pemain FC Volendam U21, Mauro Zelstra mengungkapkan kabar terbaru proses naturalisasinya untuk membela timnas Indonesia. Meski belum berfoto dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, Mauro Zelstra sudah terkonfirmasi tengah mengurus dokumen yang diperlukan. Ya, saya tengah menjalani proses naturalisasi, itu istilah yang mereka gunakan, kata Mauro Zelstra dikutip dari kanal YouTube Football Premier, Jumat tanggal 13 September tahun 2024. Pemain berusia 19 tahun ini mengaku telah mengurus dokumen yang diperlukan guna melancarkan proses naturalisasinya. Jika dokumen tersebut sudah selesai diurus, Mauro Zelstra pun akan terbang ke Indonesia untuk melanjutkan proses naturalisasinya. Kami tengah bekerja untuk paspor Indonesia saya. Mereka PSSI tengah mengecek dokumen yang dibutuhkan, dan jika itu selesai saya akan segera terbang ke Indonesia, kata Mauro Zelstra. Mauro Zelstra pun semakin antusias dalam menjalani proses naturalisasinya. Ini tak lepas dari bagaimana timnas Indonesia tampil memukau di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mampu menahan imbang tim langganan Piala Dunia, Arab Saudi dan Australia. Mauro Zelstra pun telah melihat pertandingan tersebut dan tak sabar ingin bergabung dengan skuad Garuda. Ya tentu saya tidak sabar, karena semua orang di sana, optimisme, stadion yang dipenuhi 70.000 orang, ini seperti mimpi yang terwujud dari anak kecil, jadi saya sangat antusias, kata Mauro Zelstra. Mauro Zelstra pun akan bergabung dengan dua pemain keturunan lainnya yang sudah dipastikan menjalani proses naturalisasi, Niels Hilgers dan Eliano Reijnders. Kedua pemain ini sempat datang ke Indonesia untuk mengurus proses naturalisasi mereka. Berkas keduanya pun sudah masuk ke DPR RI dan ditargetkan untuk rampung pada Oktober mendatang demi bergabung dengan skuad Sintayong. Sempat bergabung dengan latihan timnas Indonesia, Niels Hilgers dan Eliano Reijnders pun ditargetkan bergabung dengan skuad dalam laga timnas Indonesia melawan Bahrain dan China di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Berita selanjutnya, PSSI kebut proses naturalisasi Niels Hilgers dan Eliano Reijnders, diharapkan bela timnas Indonesia lawan Bahrain dan China. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa pihaknya akan mengejar proses administrasi Niels Hilgers dan Eliano Reijnders agar bisa membela timnas Indonesia. Ditargetkan kedua pemain keturunan itu bisa membela timnas Indonesia melawan Bahrain dan China pada Oktober tahun 2024. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Bahrain pada laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Internasional Bahrain, Rifa, Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024. Setelah itu, timnas Indonesia akan menantang China pada laga keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Guangdao Youth Football, Guangdao, Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024. Proses administrasi itu ingin cepat diselesaikan karena Erick Thohir melihat masih ada kekurangan di lini depan timnas Indonesia.